Selamat malam. Eh, Terima kasih waktu yang telah diberikan. Kami dari kelompok satu akan mempresentasikan materi bahasa Indonesia dengan judul ragam bahasa dan alas bahasa. Sebelum memulai presentasi, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Saya sendiri, yaitu Putri Skanavianti Mahaputri dengan NIM 062. Ada teman saya dengan Amalia Putri dengan NIM 063. Dea Kristina Putri dengan NIM 045. Gusti Ayu Putu Santia Dewi dengan NIM 065, dan yang terakhir ada Selvia Stiani dengan NIM 066. Semua materi akan dibahas oleh teman saya yang berjudul ragam bahasa. Baik, di sini saya akan menjelaskan, pertama-tama perkenalkan, nama saya Amalia Putri dengan NIM 038. Di sini saya akan menjelaskan tentang definisi ragam bahasa terlebih dahulu. Definisi ragam bahasa menurut Bahman 1990 menjelaskan bahwa ragam bahasa adalah variasi bahasa menurut pemakaian yang berbeda-beda menurut topik yang dibicarakan. Menurut hubungan pembicara, kawan bicara, orang yang dibicarakan, serta menurut medium. Dengan kata lain, ragam bahasa adalah variasi bahasa yang terjadi karena pemakaian bahasa. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis ragam bahasa. Yang pertama yaitu ada ragam bahasa berdasarkan media, di mana bahasa yang dihasilkan melalui alat ucap atau organ of speech dengan fonem sebagai unsur dasar dinamakan ragam bahasa lisan. Sedangkan bahasa yang dihasilkan dengan memanfaatkan tulisan dengan huruf sebagai unsur dasarnya dinamakan ragam bahasa tulis. Jadi, dalam ragam bahasa lisan, kita berusaha dengan lafal, dalam ragam bahasa tulis, kita berusaha dengan tata cara penulisan atau ejaan. Adapun contoh dari ragam bahasa lisan dan ragam bahasa tulis, perbedaannya yaitu kalau ragam bahasa lisan itu Akis mau nulis, kalau ragam bahasa tulis itu Akis mau menulis. Kemudian ragam bahasa lisan yang kedua yaitu tapi kau tak boleh nolak lamaran itu. Ragam bahasa tulisnya itu namun engkau tidak boleh menolak lamaran itu. Yang terakhir yaitu ragam bahasa lisan saya akan tanyakan soal itu, ragam bahasa tulis akan saya tanyakan soal itu. Selanjutnya yang kedua yaitu ada ragam bahasa berdasarkan latar belakang penutur, di mana berdasarkan latar belakang penutur kita mengenal ragam daerah atau dialek yang berkaitan dengan asal penutur, ragam terpelajar dan tak terpelajar yang berkaitan dengan tingkat pendidikan penutur, serta ragam resmi dan tak resmi. Pembahasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, sebelumnya perkenalkan saya Deksina Putri dengan NIM 045. Di sini saya lanjutkan untuk menjelaskan yang pertama ragam dialek atau ragam daerah. Ragam dialek atau ragam daerah akan mencerminkan asal penutur. Beberapa kelompok suku bangsa di Indonesia memiliki kekhasan berujar. Orang Batak biasanya memiliki kesulitan untuk mengujarkan bunyi e pepet atau e, jadi mereka melafalkan bunyi e pepet atau e menjadi bunyi e taling atau e. Nah, kata berapa dilafalkan kata bekerja dilafalkan menjadi bekerja. Lain halnya dengan orang Jawa. Mereka sering mengucapkan kata yang berawalan B seperti Bandung, Bali, dan Bantul akan dilafalkan dengan penambahan bunyi sengau M, sehingga terdengar di telinga ucapan Bandung, Bali, dan Bantul. Ragam dialek juga dapat dikenali melalui penambahan kata tertentu yang biasa dikenal dengan bahasa asal mereka. Penambahan kata orang atau sendiri pada suatu ujaran, misalnya, orang saya lagi kerja diganggu. Penambahan kata orang pada ujaran itu alih-alih kata wong dalam bahasa Jawa. Gejala ini memang tampak pada bahasa Indonesia dialek Jawa. Yang kedua, ragam terpelajar dan tak terpelajar. Ragam terpelajar dan tak terpelajar didasarkan pada tingkat pendidikan penutur.
Ragam terpelajar dibedakan dengan ragam tak terpelajar. Penutur yang memiliki tingkat pendidikan lebih tinggi relatif akan lebih terlatih dalam berbahasa dibandingkan dengan penutur yang tingkat pendidikannya lebih rendah. Hal ini disebabkan besarnya peluang penutur pendidikan lebih tinggi untuk belajar dan berlatih bahasa. Terpelajar tidaknya penutur itu tampak dalam ujaran dan strukturnya. Ragam terpelajar antara lain dapat terlihat dari terpenuhinya pemakaian bahasa baik yang menyangkut struktur yang benar maupun ujaran atau lafal yang benar. Ragam terpelajar misalnya tampak pada cara ujaran yang mencerminkan kelengkapan bunyi bahasa yang didaftarkan dalam tata bunyi bagaimana yang tertuang dalam pedoman sempurna. Untuk selanjutnya, yang ketiga, ragam resmi dan ragam tak resmi. Ragam resmi adalah bahasa yang digunakan dalam situasi resmi, seperti pertemuan-pertemuan, peraturan-peraturan, dan perundang-undangan. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, kenalkan sekarang Fatima Putri dengan NIM 062. Ini ciri-ciri ragam bahasa resmi. Yang pertama ada menggunakan unsur gramatikal secara eksplisit dan konsisten. Yang kedua itu menggunakan imbuhan secara lengkap. Yang ketiga menggunakan kata resmi. Yang keempat menggunakan kata baku. Yang kelima menggunakan EYD atau EBI. Dan yang keenam menghindari unsur kedaerahan. Tolong slide-nya. Ragam tak resmi adalah bahasa yang digunakan dalam situasi tak resmi seperti dalam pergaulan dan percakapan pribadi. Seperti dalam pergaulan dan percakapan pribadi, ciri-ciri bahasa tidak resmi itu digunakan ketika kita berada dalam situasi yang tidak normal. Biasanya digunakan oleh anak muda dengan bahasa santai atau tidak resmi. Yang keempat itu ragam bahasa standar, semi standar, dan non standar. Perbedaan antara ragam standar, non standar, dan semi standar dilakukan berdasarkan topik yang sedang dibahas, hubungan antar pembicara, medium yang digunakan, lingkungan, dan situasi saat pembicara terjadi. Ciri yang dibedakan antara ragam standar, semi standar, dan non standar adalah penggunaan kata, sapaan, dan kata ganti, penggunaan kata tertentu, penggunaan imbuhan, penggunaan kata sambung, konjungsi, dan penggunaan fungsi yang lengkap. Dalam ragam standar, kita harus menggunakan imbuhan secara jelas dan teliti, penggunaan kata sambung, konjungsi, dan kata depan preposisi merupakan ciri pembeda lain dalam ragam non standar. Seringkali kata sambung dan kata depan dihilangkan. Contohnya, ayah mengatakan kita akan pergi besok. Ragam semi standar yang ayah mengatakan bahwa kita akan pergi besok, ragam standarnya. Yang kedua, mereka bekerja keras menyelesaikan pekerjaan itu, dan ragam standarnya mereka bekerja keras untuk menyelesaikan pekerjaan itu. Kalimat 1A kehilangan kata sambung bahwa, sedangkan 2A kehilangan kata depan untuk. Selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Baik, perkenalkan saya Gustiayu Putu Santia Dewi dengan NIM 065. Baik, saya akan menjelaskan definisi laras bahasa. Laras bahasa adalah ragam bahasa yang digunakan untuk suatu tujuan atau pada koneksi sosial tertentu. Laras dan ragam bahasa merupakan suatu kesatuan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian ada jenis-jenis ragam bahasa. Yang pertama ada laras ilmiah populer. Laras ilmiah populer merupakan sebuah tulisan yang bersifat ilmiah, tetapi diungkapkan dengan cara penuturan yang mudah dimengerti. Karya ilmiah populer tidak selalu menggunakan hasil penelitian ilmiah. Tulisan ini dapat berupa petunjuk teknis, pengalaman, dan pengamatan biasa yang diuraikan dengan metode ilmiah. Jika karya ilmiah harus selalu disajikan dalam ragam bahasa standar,
Karya ilmiah populer dapat disajikan dengan ragam standar, semi-standar, dan non-standar. Penyusunan karya ilmiah populer akan tetap disebut penulisan dan bukan pengarang, karena proses penyusunan karya ilmiah populer sama dengan proses penyusunan karya ilmiah. Pembedaan terjadi hanya dalam cara penyajiannya. Jika karya ilmiah memiliki struktur yang baku, tidak demikian halnya dengan karya ilmiah populer. Oleh karena itu, karya ilmiah populer biasanya disajikan melalui media surat kabar dan majalah. Biasanya format penyajiannya mengikuti format yang berlaku dalam laras jurnalistik. Pemilihan topik dan perumusan tema harus dilakukan dengan cermat. Tema itu kemudian dikerjakan dengan jenis keragaman tertentu, misalnya narasi, eksposisi, argumentasi, atau deskripsi. Secara lebih rinci lagi, penulis dapat mengembangkan gagasan dalam berbagai bentuk pengamatan paragraf seperti pola pemecahan masalah, pola kronologis, pola perbandingan, atau pola sudut pandang. Slide berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, untuk selanjutnya, perkenalkan, nama saya Sylvia Stiani dengan NIM 066. Di sini saya akan menjelaskan laras ilmiah. Dalam uraian di atas, dikatakan bahwa setiap laras dapat disampaikan dalam ragam standar, semi-standar, atau non-standar. Akan tetapi, tidak demikian halnya dengan laras ilmiah. Laras ilmiah harus selalu menggunakan ragam standar. Sebuah karya tulis ilmiah merupakan hasil rangkaian gagasan yang merupakan hasil pemikiran, fakta, peristiwa, gejala, dan pendapat. Jadi, jika seorang penulis karya ilmiah menyusun kembali bahan informasi menjadi sebuah karangan yang utuh, oleh sebab itu, penyusun atau pembuat karya ilmiah tidak disebut pengarang, melainkan disebut penulis. Dalam uraian di atas, dibedakan antara pengertian realitas dan fakta. Seorang pengarang akan merangkai realita kehidupan dalam sebuah cerita, sedangkan seorang penulis akan merangkaikan berbagai fakta dalam sebuah tulisan. Data realistis dapat berasal dari dokumen, surat keterangan, press release, surat kabar, atau surat bacaan lainnya. Bahkan bisa juga dari suatu peristiwa faktual. Faktual berarti bahwa rangkaian peristiwa yang dituliskan, yang diceritakan, benar-benar dilihat, dirasakan, dan dialami oleh penulis. Slide selanjutnya. Untuk selanjutnya ada laras ilmiah sastra. Bahasa yang digunakan dari laras ilmiah sastra ini hasil dari cetusan kreasi, imajinasi, dan pengalaman. Kesusastraan itu sendiri merupakan pengucapan atau tulisan yang tergolong dalam jenis kreatif imajinatif. Contoh laras sastra misalnya ada dalam cerpen, novel, puisi, drama, dan lain sebagainya. Adapun ciri dari laras ilmiah sastra yaitu yang pertama figuratif atau penyimpangan makna dari bahasa biasanya. Yang kedua, mementingkan pemilihan diksi dan bahasa tersirat. Yang ketiga, ada unsur seperti metafora, kiasan, imejan, personifikasi, dan hiperbola. Yang keempat, ada puitis dan komunikatif. Dan yang terakhir, yang kelima, yaitu bersifat konotatif atau memiliki pengertian tambahan atau arti sekunder di samping arti primernya. Untuk selanjutnya, ada penyebab timbulnya ragam bahasa. Ragam bahasa ini timbul seiring dengan timbulnya perubahan di dalam masyarakat yang berupa variasi-variasi bahasa yang dipakai sesuai keperluannya. Dengan adanya banyak variasi bahasa, agar tidak mengurangi fungsi bahasa sebagai alat komunikasi yang efisien, dalam bahasa timbul mekanisme untuk memilih variasi tertentu yang cocok untuk keperluan tertentu dan dalam hal ini disebut sebagai ragam standar. Ada beberapa faktor sebagai penyebabnya timbulnya ragam bahasa, yaitu yang pertama ada faktor budaya.
Dari setiap daerah mempunyai perbedaan kultur atau daerah hidup yang berbeda, seperti di wilayah Jawa dan Papua, serta beberapa wilayah Indonesia lainnya. Yang kedua, ada faktor sejarah. Setiap daerah mempunyai kebiasaan atau bisa disebut adat istiadat dan bahasa nenek moyang sendiri-sendiri yang berbeda-beda antara daerah satu dan daerah lainnya. Yang ketiga, faktor perbedaan demografi. Setiap daerah memiliki dataran yang berbeda, seperti wilayah di daerah pantai, pegunungan, yang biasanya cenderung menggunakan bahasa yang singkat, jelas, dan dengan intonasi volume yang besar dan tinggi. Berbeda dengan daerah pemukiman, padat penduduk yang menggunakan bahasa lisan yang panjang lebar disebabkan lokasinya yang saling berdekatan dengan intonasi volume yang kecil. Sekian penjelasan dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Presentasi hari ini saya tutup. Saya ucapkan terima kasih dan selamat malam.